Shalom, apa kabar adik-adik semua? Puji Tuhan, hari ini kita ketemu lagi ya. Kita mau ibadah sekolah minggu, ketemu sama Tante Shani juga sama Alena. Sekali lagi, apa kabar semuanya? Ayo Alena, sapa dong teman-teman Alena tuh yang ada di rumah, yang di mana aja saat ini. Ayo disapa dulu. Baiklah, apa kabar semuanya? Hebat, luar biasa. Kamu diberkati, aku diberkati, kita semua diberkati. Amin. Iya, ayo semangat pagi ya. Pasti udah pada mandi, udah cantik, udah ganteng. Iyalah, kan mau datang ketemu sama Tuhan Yesus, jadi harus rapi, sudah mandi, sudah gosok gigi. Kita mau kembali beribadah sekolah minggu. Teman-teman udah siap kan? Yuk kita mau mulai ya. Ya, kita mau mulai ya. Tapi seperti biasa, ayo kita ambil sikap berdoa dulu, karena kita mau awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa. Alena berdoa ya? Iya, siap. Teman-teman, Alena yang pimpin doa ya. Tuhan Yesus yang berada di sorga, selamat pagi Bapa. Kami berterima kasih untuk pagi yang indah yang sudah diberikan kepada kami. Juga terima kasih buat nafas kehidupan ini. Dan yang terindah lagi, kami mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan yang paling indah, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Kami semua sehat. Dan saat ini kami mau memulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami meminta doa ini kami sampaikan. Amin. Amin, puji Tuhan. Senang sekali ya. Adik-adik di rumah, siapkan ya sebelum nanti kita dengar firman Tuhan. Siapkan hatinya, pikirannya, hanya untuk kepada Tuhan ya. Oke, sekarang kita mau memuji nama Tuhan dulu ya. Ayo kita semangat ya. Semangat, semangat, semangat. Oke, puji Tuhan. Amin.
Glory. Haleluya. Haleluya. Ayo memuji Tuhan. Tinggi sekali. Yesusku, kasih Yesusku, kasih Yesusku, kasih Yesusku. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. Ayo bangkit berdiri. Haleluya. Jalalala. Semangat.
Haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Wah, kita sudah memuji nama Tuhan karena Tuhan Yesus baik sama kita ya. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Aduh, firman Tuhannya tentang apa ya? Teman-teman, ayo sekarang kita siapkan Alkitab kita. Ya, teman-teman semuanya, kita kan sudah mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita mau berdoa lagi supaya saat membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhannya, kita nggak boleh ngantuk, apalagi main-main. Kita harus denger-dengeran ya teman-teman. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji Tuhan. Biarlah pujian kami anak-anak sekolah minggu boleh menggema di surga dan menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Itu bungkus kami. Tante Siana juga yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, roh jahat yang mau merecoki dihancurkan, dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Iya, puji Tuhan, terima kasih ya Alena ya. Nah, terima kasih juga adik-adik di rumah. Ayo, sekarang kita mau siapkan Alkitab kita ya. Tante mau menceritakan hal yang penting buat kita ya. Nah, sekarang kan walaupun masih mungkin adik-adik di rumah ya, ini kok pandeminya belum berakhir juga nih. Malah ada varian yang baru. Kita tetap ya jaga-jaga kesehatan kita. Tuhan Yesus pasti melindungi kita, tetapi kita juga harus berjaga-jaga. Nggak boleh sembarangan ya. Ikut prokes kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah ya adik-adik. Nah, untuk kita lebih kuat, lebih percaya lagi, nah kita harus sering mendengarkan firman Tuhan, sering memuji nama Tuhan, supaya kita nggak takut dengan semua keadaan yang terjadi ya. Wah, senang sekali ya adik-adik ya. Kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan, pujian-pujian yang penuh dengan sukacita ya. Kita disayang oleh Tuhan. Nah, firman Tuhan kali ini Tante mau bawakan di dalam Yosua 7. Di sana diceritakan, nanti ada ayat yang harus kita baca ya. Di sana dikisahkan yang amat luar biasa. Waktu itu Tuhan sudah ini tentang bangsa Israel ya adik-adik ya. Tuhan sudah memberikan perintah saat itu kepada bangsa Israel, katanya seperti ini, sehabis kamu mengalahkan musuh-musuh, kan saat itu terjadi peperangan ya. Nah, disampaikan kata Tuhan, kalau nanti habis selesai perang ya, setelah mengalahkan musuh-musuh, nah biasanya di dalam perang itu saat itu ada barang-barang tuh dari barang-barang yang sebenarnya saat itu dikhususkan ya untuk dipersembahkan, itu tidak boleh diambil oleh bangsa Israel ya, nggak boleh diambil. Kalau sudah diberi kemenangan ya udah gitu kan, itu karena pembelaan Tuhan pada bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi ya adik-adik, ternyata dari seorang bangsa Israel ini tuh ya, ada yang tidak taat ya,
namanya di dalam Yosua 7 nanti ya dikatakan Akan, ya, si Akan ini ya dia karena dikuasai oleh keegoisan ya, keserakahan. Kenapa seperti itu? Akan mengambil barang-barang untuk kepentingannya sendiri ya. Barang-barang itu ditaruh di kemahnya ya. Dan apa yang terjadi pada hari-hari berikutnya akibat dari perbuatan si Akan ini? Gak ada yang tahu memang ya. Tetapi akibat perbuatan Akan yang tidak taat itu, apa yang terjadi Tante Syana? Iya, dan yang terjadi adalah ketika bangsa Israel perang ya, mereka dikalahkan ya oleh musuhnya. Nah, sampai di dalam peperangan itu ada yang meninggal ya, dibunuh sama musuhnya. Nah, adik-adik, oleh sebab itu saat itu yang memimpin bangsa Israel adalah Yosua. Iya, betul sekali ya. Sebagai pemimpin pada waktu itu, Yosua berlutut di hadapan Tuhan ya. Dia mengoyakkan jubahnya. Diceritakan dalam firman Tuhan ya, dia mengoyakkan jubahnya, kemudian dia berlutut dan berseru kepada Tuhan. Tuhan, kenapa kita kok bisa kalah, katanya gitu ya. Kenapa kita binasa seperti ini gitu ya. Dan Tuhan menjawab, kenapa adik-adik? Ya benar, karena ada seorang bangsa Israel yang tidak taat. Dia berbuat dosa pada Tuhan. Gitu ya Tante Siana? Iya, betul sekali Alena. Alena pinter. Wah, teman-teman di rumah juga ya. Teman-teman Alena pasti sudah tahu jawabannya ya. Akhirnya Yosua mencarilah apa penyebabnya ya. Kemudian akhirnya diketahui si Akanlah yang mengambil barang-barang yang seharusnya tidak boleh diambil. Akhirnya akan diadili ya, begitu ya. Nah, hanya si Akan ya, Israel, gara-gara dia akhirnya bangsa Israel mendapat kekalahan dari perang yang terjadi ya. Nah, ayo sekarang kita baca di dalam Yosua 7. Udah dapat ya? Tadi kan Tante bilang di awal Yosua 7 ya. Di dalam Yosua 7 ayat yang 19. Dan puji Tuhan, di sini akan mengakui kesalahannya. Ayo kita baca ya. Tante bacakan ya. Alena, Tante bacakan ya. Iya, sekali-kali Tante Syana yang bacain buat kita ya teman-teman. Iya, boleh. Oke ya. Yosua 7 ayat 19. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Di ayat 20, lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Ya, di ayat 21, aku melihat di antara bangsa-bangsa jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 shikal perak dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil semuanya itu, disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Nah, ya adik-adik, pesan firman Tuhan dari cerita firman Tuhan ini ya, ketika bangsa Israel kalah dikarenakan ada yang berbuat dosa, yaitu si Akan. Tetapi sebagai pemimpin yang baik, Yosua berdoa kepada Tuhan
dan diberitahukan bahwasannya ada seorang yang sudah berbuat dosa. Iya, berbuat dosa ya. Dan akhirnya diketahuilah akan penyebabnya. Akan ini mengakui kesalahannya dan dia meminta ampun. Tetapi apa yang terjadi? Benar, Tuhan mengampuni setiap kesalahan kita. Tetapi akibatnya dari perbuatan si Akan, ada bangsa Israel yang meninggal dulu akhirnya ya, dan terjadi kekalahan. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan ya, ketika sudah melakukan kesalahan harus segera menyadari kesalahan kita ya. Nah, gitu ya. Karena kesalahan itu nggak bisa kita simpan-simpan gitu aja. Kita harus mengakui kepada Tuhan dan segera meminta maaf ya gitu ya. Nah, untuk papa dan mama di rumah juga ya, harus rukun-rukun memberikan contoh baik kepada anak-anak ya. Demikian juga anak-anak. Nah, anak-anakku, dalam pergaulan harus dalam pergaulan yang baik, dalam komunitas yang baik. Di sekolah nggak boleh tuh berteman dengan anak-anak yang nakal, yang akan membuat kita jatuh dalam dosa. Di dalam saat ini ya, lebih banyak memegang handphone ya, HP. Nah, itu juga dilihat yang baik. Mama papa tidak selalu bisa mengawasi terus, tetapi adik-adik yang harus mengatur ya. Ketika ada hal yang tidak baik, di skip, tidak boleh ya. Ingat, berbuat dosa bukan adik-adik saja yang akan menanggung akibatnya, tapi orang lain juga. Dari perbuatan dosa yang dilakukan, melawan orang tua, bergaul yang tidak benar, mengatakan kata-kata yang tidak baik, itu akan menyakiti hati orang lain, juga menyakiti hati orang tua kita ya. Jadi nggak boleh ya. Kebiasaan yang baik harus kita pelihara dari sejak kecil, sejak anak-anak ya. Nah, adik-adik, ingat, untuk membentengi dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu, kita harus rajin baca Alkitab. Jangan bosan-bosan, karena Alkitab ini adalah suaranya Tuhan. Terlebih lagi pada saat mendengarkan firman Tuhan di ibadah, seperti saat ini ibadah hari Minggu, ya juga adik-adik harus ikut ibadah sama mama papa ya. Kalau yang masih online, ikuti ibadahnya dan ikuti dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main, gak boleh ya. Ingat, harus menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita tidak dengar-dengaran dan kita berbuat salah, nanti akan mendapat hukuman dari Tuhan. Nah, kita gak mau kan? Nah, adik-adik, gak boleh nakal ya. Harus baik-baik supaya kita menjadi menyenangkan hati orang tua kita. Berkata yang baik, bersikap yang baik dengan teman-teman di lingkungan kita yang sudah mulai sekolah juga. Ingat, cari teman-teman yang baik. Kalau ada teman-teman yang nakal, jauhkan supaya kita tidak terbawa ya. Tetapi kita harus menjadi teladan, menjadi contoh yang baik. Oke, puji Tuhan ya. Nah, adik-adik, ingat ya, bangun tidur berdoa. Mau melakukan segala aktivitas berdoa. Karena di dalam doa ada perlindungan dari Tuhan ya. Oke, orang-orang akan melihat tuh teman-teman, wah, anak-anak sekolah minggu GSPDI Philadelphia Immanuel Cimahi pintar-pintar, baik-baik ya. Anak-anak yang manis, menjadi teladan, menjadi terang dan garam dunia, seperti Yesus, terang dan garam dunia ya. Adik-adik, puji Tuhan, kita bersyukur karena walaupun masih secara online, kita tetap bisa beribadah. Oke, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan kita untuk hari ini. Puji Tuhan ya adik-adik. Ingat, dengar-dengaran ya. Berbuat yang baik, jangan berbuat kesalahan, jangan berbuat dosa. Ketika sudah melakukan kesalahan, cepat-cepat minta ampun sama Tuhan ya, supaya kita dipulihkan lagi. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih ya adik-adik sudah mendengarkan dengan baik. Tante Siana senang sekali. Terima kasih ya Alena. Sama-sama semuanya. Puji Tuhan. Yuk kita berdoa dulu ya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih
karena Engkau sudah begitu baik menyertai kami, menyertai ibadah kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami ada di dalam komunitas yang baik, komunitas yang benar. Jadikan anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena kami mau menjadi anak-anak terang dan garam dunia. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali ke dalam aktivitas kami. Tuhan yang menyertai. Berkati anak-anak di rumah, berkati orang tua mereka, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih ya teman-teman. Sampai ketemu lagi. Shalom. Shalom. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.